bertempat di Jakarta International Convention Center Jakarta Pusat, Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 secara resmi dibuka dan digelar dengan meriah pada Kamis 24 Juli 2025. Dengan mengangkat tema Sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ini dihadiri langsung oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo, dan para pengurus Bayangkari, serta Organisasi Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ini menghadirkan lebih dari 300 usaha mikro kecil dan menengah dari seluruh daerah di Nusantara yang dibina oleh Bayangkari. Ini menunjukkan komitmen nyata Bayangkari dalam mendukung pengembangan perekonomian lokal di seluruh wilayah di Indonesia. Dan berbicara tentang UMKM, tentunya UMKM itu menjadi salah satu pilar yang penting untuk ekonomi kita, sehingga apabila kita ingin mewujudkan kemandirian ekonomi, salah satunya bisa dengan menguatkan UMKM itu sendiri. Dan oleh sebab itu saya mengajak seluruh pengusaha UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas produknya itu sendiri. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming yang didampingi oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo juga menyempatkan mengunjungi beberapa stan UMKM Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara. Dengan adanya Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ini, diharapkan dapat bermanfaat serta berdampak positif bagi para pelaku UMKM di seluruh wilayah. Tim Liputan, Polri TV. Perjalanan tanpa jaminan. Di negara kepulauan, seharusnya transportasi laut menjadi moda utama yang aman. Namun, mengarungi laut di atas kapal menjadi perjalanan tanpa jaminan. Kecelakaan laut di perairan negeri ini terus berulang. Kecelakaan laut terakhir menimpa kapal motor Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 27 Juli. Dari 571 penumpang dalam manifest, 3 orang tewas dan 2 lainnya hilang. Sisanya selamat. Ini adalah kecelakaan transportasi laut ketiga kali sejak Juni. Sebelumnya, 2 Juli, kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya mengalami kecelakaan dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur menuju Gilimanuk, Bali. Kapal yang membawa 65 orang tersebut tenggelam di Selat Bali. Sebanyak 30 orang selamat, sedangkan 12 lainnya tewas. Sebelum tenggelam, kapal dilaporkan mengalami kerusakan pada mesin. Kemudian pada 14 Juli 2025, kecelakaan terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Perahu panjang terbalik karena gelombang tinggi mencapai 3 hingga 4 meter. Kapal tersebut mengangkut 18 penumpang, semua penumpang selamat setelah 11 orang diantaranya dinyatakan hilang. Di luar 3 kejadian beruntun itu, Harian Kompas mencatat kecelakaan serupa berulang nyaris setiap tahun. Penyebabnya hampir selalu serupa, kelebihan muatan, kerusakan mesin, lemahnya pengawasan operasional armada angkutan laut, hingga tanggap darurat yang tidak optimal. Terbakarnya kapal motor Zahro Express yang berangkat dari Kali Adem di Jakarta pada 1 Januari 2017 menewaskan 23 orang, ternyata belum pula menjadi pelajaran berharga. Ironisnya, semua ini terjadi di negara kepulauan, yang seharusnya menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung angkutan manusia dan logistik. Jika moda ini tidak aman dan andal, konektivitas nasional, terutama antar pulau kecil dan kawasan terpencil, akan terus terancam. Sudah waktunya pemerintah bertindak tegas. Pengawasan oleh Syah Bandar dan otoritas pelabuhan tak boleh longgar. Pengecekan rutin atas mesin dan struktur kapal, pembatasan muatan, serta pelatihan darurat bagi awak harus ditegakkan sebagai standar mutlak. Selain itu, sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi harus diperkuat. Sebagai bagian dari jaringan transportasi publik yang memiliki standar pelayanan minimum dan wajib terjangkau oleh publik, negara wajib menjamin keamanan dan keselamatan penumpang kapal. Harga tiket boleh murah,
Tapi keselamatan warga negara tidak boleh murah nilainya. Layanan penyeberangan laut baik skala besar maupun lintasan lokal harus menjamin setiap perjalanan bebas dari kecemasan akan nyawa yang dipertaruhkan. Sudah cukup nyawa melayang karena kelalaian sistemik. Negara hadir bukan untuk mengevakuasi penumpang kapal yang tewas atau hilang, melainkan untuk mencegah agar tak ada kecelakaan yang merenggut korban berikutnya. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Dalam segmen Ulas Kompas hari ini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas, edisi Jumat 25 Juli 2025. Di artikel pertama pada halaman muka, ada artikel berjudul Dunia Percaya pada Ekosistem Otomotif RI yang dilengkapi dengan foto berita. Ajang pameran otomotif Gias 2025 memiliki peran strategis Indonesia dalam peta industri otomotif global. Di tengah tantangan global dan melemahnya daya beli masyarakat, Indonesia masih mendapatkan kepercayaan besar dari pelaku industri global terhadap potensi pasar Indonesia serta kesiapan ekosistem otomotif nasional untuk terus berkembang. Gias 2025 mudah-mudahan bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja dari masyarakat Indonesia untuk kembali membeli kendaraan, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan dan membuka resmi Gias 2025 di ASBSD Siri Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis kemarin. Berdasarkan data Vehicles in Use 2024 dari International Organization of Motor Vehicle Manufacturers Indonesia mencatat car ownership ratio sebesar 99 unit per 1000. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan juga Thailand. Evaluasi klausul transfer data pribadi Indonesia menjadi informasi selanjutnya, saudara, dengan informasi yang belum memiliki lembaga perlindungan data pribadi. Padahal fungsi lembaga tersebut antara lain mengawasi arus data lintas batas. Pemerintah didesak untuk mengevaluasi klausul transfer data lintas batas dalam perjanjian perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Ketentuan aliran data lintas batas yang tidak diatur secara hati-hati berpotensi mengancam privasi, ekonomi digital hingga stabilitas politik nasional. Sementara itu, pemerintah menegaskan finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. Transfer data pribadi ke Amerika Serikat pun disebutkan akan sesuai protokol yang dibuat oleh Indonesia. Kita beralih ke halaman 15, saudara. Ada artikel ataupun informasi dengan judul pesawat AN-24 Rusia jatuh dan semua penumpang tewas. Pesawat hilang kontak saat mencoba pendaratan kedua dan cuaca saat penerbangan dikabarkan buruk. Pemerintah Rusia membentuk komisi untuk menangani kecelakaan itu. Sebuah pesawat Antonov AN-24 yang dioperasikan Angara Airlines dilaporkan jatuh di wilayah timur jauh Rusia pada Kamis kemarin waktu setempat. Tim pencari dan penyelamat Rusia sudah menemukan badan pesawat yang jatuh dan terbakar di sisi selatan kota Tinda, Provinsi Amur di dekat perbatasan Rusia-Cina. Dipastikan semua penumpang dan kru tewas terkait pesawat yang jatuh. Menurut laporan media Rusia yaitu Izvestia, Gubernur Amur Vasily Orlov sebelumnya menyatakan terdapat 49 orang di dalamnya yang terdiri dari 43 penumpang termasuk 5 anak-anak dan 6 awak. Namun Departemen Regional Kementerian Situasi Darurat mengklarifikasi terdapat 48 orang di dalam pesawat tersebut. Ke-48 orang itu adalah 42 penumpang dan 6 awak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas edisi Jumat pada hari ini dan juga secara daring melalui kompas.id.